654, barisan menakutkan. Setelah lebih dari setengah jam, mobil sedan itu meninggalkan Provinsi S, tepatnya meninggalkan batas wilayah Melanki. Saat itu, beberapa aura menakutkan langsung mengunci Agam. 4 orang alam langit tingkat 9. 7 orang alam langit tingkat 8 tertinggi. Aura-aura ini tidak asing. Keempat aura dari setan perang selatan, Petapa Sena, Tristan Budiono dan Bardi Zonta dari asal yang sama. Mereka dari 4 keluarga tersembunyi keluarga Budiono, klan Lembah Tawang, klan Wanara dan klan Jurang Kekal. Haha, Agam merasa lumayan tersanjung. Menghadapi provokasi mereka, Agam tidak memberikan tanggapan apapun. Setelah bertempur melawan setan perang selatan dan yang lainnya, Agam mendapati ada sedikit perbedaan dalam pola pertempuran antara berbagai klan. Dengan analisis perbedaan-perbedaan ini, dengan adanya penyimpanan semesta, tidak sulit untuk menemukan kelemahan mereka. Aku khawatir Jeremy dan yang lainnya tidak akan pernah membayangkan bahwa provokasi dan kepercayaan diri mereka yang berlebihan telah mengungkap identitas mereka lebih awal, bahkan mengungkap kekurangan mereka. Mereka malah memberi Agam waktu yang cukup untuk mempersiapkan diri dan secara tidak langsung meletakkan dasar untuk nasib mereka selanjutnya. Mobil berhenti dari jalan raya karena dihentikan oleh barisan orang-orang di persimpangan. Ada perintah dari wakil kepala klan. Selain Agam, tidak ada orang lain yang diizinkan memasuki kediaman keluarga Budiono. Orang yang mengatakan itu adalah pelindung genre Budiono, Jacob. Reza keluar dari mobil dan membanting pintu mobil dengan kesal. Tunjukkan rasa hormatmu dong! Aku dari klan Tama! Klan Tama? Kalau memang klan Tama yang datang, aku mungkin akan lebih menghormatinya. Tapi, kamu cuma bajingan yang baru saja dimasukkan ke dalam klan, berani-beraninya sebut dirimu sendiri sebagai perwakilan klan Tama. Mata keruh Jacob penuh dengan penghinaan. Dia ditempatkan di sini dan tentu saja tahu identitas Reza. Apa katamu? Reza sangat marah. Saat dia hendak menyerang, tubuh Jacob meledakkan aura yang menakutkan, langsung mengguncang energi spiritual Reza yang terkumpul. Reza berkata dengan ngeri. Alam langit tingkat 6. Sudah kubilang, kan? Kamu cuma seekor bajingan, masih saja tidak mau mengakuinya. Jacob berkata dengan ketus. Reza berkeringat dingin. Meskipun dia sangat percaya diri dengan kekuatannya, orang di hadapannya adalah alam langit tingkat 6. Kalau mereka benar-benar bertarung, dia pasti akan terbunuh. Setelah berpikir, Reza segera membungkuk dan tersenyum menyanjung. Pak Tua, tadi saya tidak sopan pada Anda. Anda benar. Saya hanya seekor bajingan. Seluruh keluarga saya adalah pelayan klan Tama. David juga tersenyum, mengikuti Reza. Ayah dan anak itu tampak menyedihkan. Baguslah kalau sudah sadar. Jacob tersenyum sinis. Dia melirik Agam dan berkata, marga kalian sama, tapi dia tahu lebih banyak etika daripada kamu. Agam hanya berjalan lurus menuju kediaman keluarga Budiono. Dasar bodoh, sudah nggak sabar mau cepat mati, ya? Reza menatap punggung Agam, wajahnya mengungkapkan senyum muram. Sayang sekali dia tidak bisa melihat adegan Agam disiksa sampai mati oleh orang-orang itu. Agam berjalan ratusan meter dan melewati penghalang. Pemandangan di hadapannya tiba-tiba berubah menjadi area hijau yang sangat luas. Ratusan bangunan berdinding putih dan berubin hitam terletak di area hijau itu. Dikatakan bahwa hanya petapa agung alam kemuliaan yang dapat membagi ruang dan membentuk tanah dan airnya sendiri. Ternyata ada orang besar dari alam kemuliaan yang dilahirkan dalam sejarah keluarga Budiono. Bahkan masih ada yang di dunia ini. Hentikan! Kamu kita ini halaman belakangmu dan bisa berjalan-jalan sesuka hati. Jacob dengan cepat datang dan berkata dengan marah. Dia kira Agam akan ketakutan ketika datang ke keluarga Budiono. Dia tidak pernah menyangka bahwa Agam akan begitu tenang. Klan tersembunyi keluarga Budiono benar-benar diabaikan begitu saja oleh seorang pemuda. Sama saja seperti menampar wajah keluarga Budiono. Apa bedanya? Lagi pula tempat ini sebentar lagi akan musnah. Agam menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Bodoh! Jacob mencibir dan berkata, jangan kira kamu tak terkalahkan hanya karena kamu membunuh setan perang selatan, Petapa Sena, dan lainnya. Bukankah itu cuma menggunakan kekuatan eksternal? Di sini adalah kediaman keluarga Budiono, bukan di Provinsi S. Kalau kamu sembarang bertingkah lagi, aku akan segera melenyapkanmu, sekalian melampiaskan amarah Tuan Muda Fajar. Tuan Muda Fajar? Agam melirik Jacob dan berkata, kamu bawa hanya Fajar? Aku adalah penatua keempat keluarga Budiono, kakak laki-laki dari wakil kepala klan, pelindung genre Budiono. Tuan Muda Fajar adalah cucu Tuan genre. Terlalu banyak nama untuk diingat. Agam menggelengkan kepalanya. Wajah Jacob suram, lalu dia mencibir dan berkata, tidak apa-apa. Bagaimanapun juga,
hidupmu tidak akan lama lagi. Aku akan berbaik hati dan biarkan kamu berbicara sedikit lagi. Setelah kamu ketemu dengan wakil kepala klan dan yang lainnya, aku akan mengambil nyawamu kamu dengan tanganku sendiri. Saat itu, jangan sampai menangis dan berlutut untuk memohon belas kasihan. Setelah mengatakan ini, Jacob pun tidak bisa menahan tawanya. Dia sangat menantikan adegan itu. Ratusan bangunan keluarga Budiono membentuk lingkaran. Di tengahnya ada ruang terbuka besar dengan puluhan halaman sebesar lapangan sepak bola, terletak di aula batu putih yang menjulang tinggi. Kuil Puncak Budiono. Kuil itu merupakan tempat bagi keluarga Budiono untuk memuja dewa dan para leluhur. Ini juga merupakan simbol kekuatan inti dari keluarga Budiono. Jeremy, Risa Juandi, Dirgata Raka, dan Travis Kusuma berdiri di ujung anak tangga aula utama, memandang semua ini dari ketinggian. Ada 40 hingga 50 ahli seni bela diri kuno dari keluarga Budiono yang berdiri di kedua sisi, yang terlemah pun sudah mencapai alam langit tingkat 3. Di kedua sisi tangga, ada seseorang yang berdiri di setiap 10 langkah. Totalnya ada 4 hingga 500 orang yang merupakan elite dari keluarga Budiono. Meskipun kekuatan orang-orang ini relatif lemah, selain lebih dari 30 orang di alam langit, sebagian besar merupakan alam bumi tingkat 9. Jumlah mereka sangat banyak, kalau mereka bergandengan tangan untuk menggunakan formasi dan serangan gabungan, pasti sudah cukup untuk membunuh seorang alam langit kelas 6 atau 7. Barisan seperti itu bisa disebut menakutkan. Keluarga Budiono yang berada di peringkat terakhir dari 36 keluarga terpencil, ternyata begitu menakutkan. Bayangkan saja, ada 36 klan terpencil di 9 alam, ada hampir 1000 klan kecil dan menengah lainnya. Andaikan ada beberapa dari mereka yang punya niat jahat, maka semua makhluk hidup di dunia pasti akan menderita. Selain itu, hampir tidak ada kekuatan ini sepenuhnya baik. Bisa dibayangkan bahwa semua makhluk hidup pasti akan menderita. Agam tampak tenang dan berjalan menuju aula utama. Tatapan semua orang terfokus pada Agam. Ada yang menghina dan mengejek. Mereka merasa bahwa di hadapan kekuatan keluarga Budiono, seorang raja penguasa neraka pun harus berlutut dan tunduk. Fajar berdiri di samping dan menatap Agam dengan tatapan meremehkan. Pada hari pertunangannya, Agam hadir ke acara dan membuat kekacauan, membuat Fajar merasa terhina dan malu. Berhari-hari setelah itu, dia tidak bisa makan atau tidur dengan nyenyak. Dalam mimpi pun, dia ingin membunuh Agam. Untungnya, dia tidak perlu menunggu terlalu lama. Dia masih merupakan tuan muda tertua dari keluarga Budiono. Sementara itu, Agam akan menjadi mayat. Jeremy menatap Agam dan berkata perlahan. Kamu, Raja Penguasa Neraka, seharusnya menjaga kedamaianmu dan menjunjung dengan baik sebab akibat di dunia orang biasa. Tapi, kamu telah melewati batas dan mengganggu kepentingan klan besar seperti kami, mengganggu prestis klan kami. Hari ini adalah waktu untuk menyelesaikan masalah ini denganmu. Agam menatap orang-orang yang ada di ujung tangga. Menghadapi penindasan pasukan seperti itu, ekspresinya tidak berubah sedikit pun. Dia tampak tenang dan berkata, Aku hanya mencari jawaban. Siapa yang memaksa orang tuaku untuk mati? Orang tuamu? Maksudmu Raihan dan Dinda? Jeremy mengangkat alisnya. Pantas saja klan Tama ingin datang dan terlibat. Ternyata itu benar-benar untuk menghabisi keturunan buangan yang tersisa. Sebelumnya, kebanyakan dari mereka mencurigai identitas Agam. Bagaimanapun juga, tidak ada bukti sama sekali dan sulit untuk membuat keputusan. Sekarang, Agam malah dengan mudah terpancing dan menanyakan langsung tentang masalah ini. Sekarang sudah jelas bahwa Agam adalah anak yang ditinggalkan oleh Raihan dan istrinya. Bab 655, menaiki tangga. Dirga mencibir dan berkata, Awalnya, kami sudah berbaik hati dan mengampuni kamu dan kakakmu. Kalau kamu patuh, kamu mungkin bisa hidup tenang selama sisa hidup kamu. Tapi, kamu tidak menghargai belas kasihan kamu dan malah keras kepala. Berani-beraninya kamu menantang semua klan tersembunyi di 9 alam. Kamu benar-benar menyia-nyiakan kebaikan kami. Agam berkata dengan marah. Untuk mendapatkan warisan kultivasi, kalian memaksa orang tuaku sampai bunuh diri dan menghancurkan jiwa mereka. Apa ini kebaikan yang kamu maksud? Itu karena orang tuamu tidak menghargai warisan leluhur, padahal mereka cukup beruntung bisa mendapatkan warisan metode kultivasi, tetapi mereka malah memilih untuk menghindarinya. Bukankah itu sama saja seperti mengabaikan harta pemberian dan memutuskan warisannya? Mereka sudah beruntung karena cuma dihancurkan doang. Travis mencibir. Jangan salahkan kami karena sudah kejam. Sejauh yang kami ketahui, hanya orang mati yang akan diam, tapi jiwanya juga akan mengungkapkan rahasia. Alih-alih membiarkan orang tuamu beristirahat dengan damai, mendingan hancurkan wujud dan jiwanya supaya bisa benar-benar membungkam mulut mereka. Karena itu, makanya kamu dan kakakmu bisa bertahan hidup sampai sekarang. Kamu harusnya memaklumi kebaikan kami loh. Risa Juandi memainkan bunga di tangannya, melihat ke Agam dengan tatapan mencemooh dan menghina di bawah riasannya yang memesona.
keluarga Budiono, klan Wanara, klan Lembah Tawang, dan klan Jurang Kekal. 4 keluarga tersembunyi ini memperlihatkan kekejaman mereka kepada Agam. Menghadapi senyuman menghina dari orang-orang ini, suasana hati Agam tetap luar biasa tenang. Dia berjalan menaiki tangga batu di depannya dengan langkah pelan. Angin sejuk meniup debu dan melalui tubuh Agam. Agam dengan lembut mengangkat tangannya. Melalui semua kekuatan ini, dia seolah-olah telah melihat orang tuanya dipaksa mati oleh mereka. Pupilnya berangsur-angsur berubah menjadi padat dan dia perlahan berkata, "Karena kalian tidak mau memberitahuku siapa yang memaksa orang tuaku sampai mati, maka aku akan berasumsi bahwa kalian semua yang melakukannya. Agam, ini adalah tangga sakral keluarga Budiono. Kamu bukan orang dari klan kami. Kamu tidak boleh melangkah di atasnya." Jacob berkata dengan marah. Seakan-akan tidak mendengar ucapan itu, sosoknya Agam berangsur-angsur menjadi kabur di antara tiupan angin. Aura yang dipancarkan oleh Agam membuat semua orang terkejut dan marah. "Berhenti!" Jacob berteriak tajam, tetapi tatapannya tampak agak senang dan dia langsung menerjang ke depan. Seluruh auranya sebagai seorang alam langit tingkat 6 meledak, dia melaju dan ingin meninju Agam sampai mati dengan satu serangan. Kalau berhasil, tentu saja akan menjadi pencapaian besar baginya. Awalnya dia khawatir tidak akan memiliki kesempatan untuk tampil. Namun, Agam telah melanggar aturan keluarga Budiono, semua tindakannya untuk menyerang Agam akan diakui. Agam tidak menoleh ke belakang sekalipun. Semburan cahaya merah keluar dari dadanya. Suara pisau panjang yang ditarik keluar samar-samar terdengar di telinga semua orang, dan menelan Jacob dalam sekejap. Ekspresi Jacob langsung berubah dari angkuh menjadi ngeri. Dia benar-benar tidak dapat menahan kekuatan seperti itu, tubuhnya pun hancur berkeping-keping dalam sekejap. Roh utamanya melarikan diri dari tubuh, wajahnya penuh ketakutan dan kengerian. Dia dengan cepat melesat ke arah Andrian Budiono. Dia berteriak dan berkata, "Tolong, selamatkan aku!" Wah! Cahaya merah terbelah menjadi beberapa rantai, mengikat roh utama Jacob. Sebelum Jacob bisa diselamatkan, rantai itu langsung mengikat roh utamanya dan langsung hancur menjadi ketiadaan. Alam langit tingkat 6, mati begitu saja. Langkah ini mengejutkan penonton. Jacob yang malang awalnya masih ingin membunuh Agam untuk berkontribusi, tetapi dia malah berakhir dengan raga dan jiwa yang hancur. "Bunuh!" Mata kru Andrian tampak memerah. Jacob telah mengikutinya selama beberapa dekada, tetapi dia dihancurkan begitu saja di hadapannya. Hal ini juga membuatnya kehilangan muka di hadapan begitu banyak orang. Dia segera memerintahkan pasukan keluarga Budiono di kedua sisi tangga untuk menyerang Agam. "Baik!" Ratusan orang di kedua sisi berteriak serempak dan melancarkan serangan gabungan pada Agam. Kekuatan serangan di kedua sisi sangat mencengangkan, cukup untuk membunuh seorang alam langit tingkat 6 tertinggi. Agam masih berjalan pelan dan menaiki anak tangga. Begitu kekuatan di kedua sisi hampir menelan Agam, dua cahaya emas muncul di kiri dan kanan Agam, menahan semua serangan dari kedua sisi. Serangan dari berbagai arah itu bahkan tidak bisa menggerakkan pakaian Agam. Setelah serangan selesai, semua orang tampak terkejut. Ada prajurit bersirah emas seperti dua pintu neraka yang melindungi sisi kiri dan kanan Agam. Aura yang kuat terpancarkan dari masing-masing prajurit, setara dengan kekuatan alam langit tingkat 5. "Trik macam apa ini?" Melihat dua pasukan ilahi ini, Andrian tampak tercengang dan berseru. "Kakek, aku pernah melihatnya menggunakan trik ini di Provinsi S. Sepertinya dia menciptakan boneka dengan mengandalkan beberapa teknik rahasia. Bahkan walaupun boneka itu dihancurkan, dia bisa membuat yang baru. Tapi, saat itu, Agam hanya bisa menciptakan satu. Tidak tahu metode apa yang dia gunakan, sekarang dia bisa menciptakan dua boneka pada saat bersamaan. Bisa dibayangkan bahwa yang dia gunakan pasti teknik rahasia yang langka." Fajar sengaja mengungkapkan informasi tersebut untuk membuat orang-orang ini makin bersemangat untuk menghancurkan Agam. Benar saja, setelah mendengar informasi itu, ekspresi seluruh anggota keluarga Budiono berubah. Bahkan Jeremy, Travis dan yang lainnya juga tampak sedang merenungkan sesuatu. "Rahasia ini benar-benar misterius. Bahkan akumulasi ribuan tahun di klan kami pun tidak bisa dibandingkan dengan teknik rahasia kuno ini." Jeremy memicingkan mata. "Betul sekali. Lihatlah dewa perang berzirah emas yang tidak takut kesakitan ini. Kalau ada pertarungan sungguhan, orang-orang di alam langit tingkat 6 pun akan berusaha menghindarinya," ujar Travis sambil mencibir. "Untuk dapat membuat dua boneka dengan kemampuan tingkat tinggi yang setara dengan alam langit tingkat 5 kapan saja dengan kekuatan sendiri. Terlepas dari apapun, dengan teknik rahasia ini, siapapun akan jadi serakah," ujar Dirga sambil tersenyum. "Anak ini benar-benar punya banyak rahasia. Sepertinya waktu itu Raihan dan Dinda memutuskan bunuh diri karena ingin memberikan jalan keluar untuk anak-anaknya. Mungkin saja ada hubungannya dengan warisan kultivasi."
Risa menjilat bibir merahnya yang menawan dan kata-katanya langsung menggelitik keserakahan semua orang. Terlepas dari pisau pembunuh dewa, tali abadi, dan fragmen jejak Patuna, rahasia yang ada di tubuhnya saja akan menjadi harta yang sangat berharga. Siapapun yang bisa mendapatkannya, maka akan dipromosikan ke klan super tersembunyi. Melihat kerumunan yang makin heboh, Fajar pun tersenyum. Agam, kamu benar-benar bodoh sekali. Agam, kamu benar-benar bodoh sekali. Kamu benar-benar mengungkapkan kartu utamamu. Sekarang, bukan aku yang mencelakaimu, tapi kamu sendiri yang cari masalah. Fajar berpikir dalam hatinya. Orang ini sudah melanggar aturan keluarga Budi Ono. Kalau dia tidak dibunuh hari ini juga, maka akan menjadi penghinaan besar bagi keluarga Budi Ono. Mata Andrian tampak sengit dan dia berkata kepada Jeremy dengan suara yang dalam. Biarkan aku pergi dan bunuh dia. Jeremy menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu adalah tetua kabinet di keluarga Budi Ono, statusmu begitu tinggi. Orang ini hanya seorang bocah, apa pantas bagimu untuk menyerangnya secara pribadi? Memang benar kata wakil kepala klan, serahkan saja pada saja. Seorang pria paruh baya maju. Regan Budi Ono. Dulunya dia adalah ahli muda pertama dari keluarga Budi Ono. Dia maju ke alam langit tingkat 5 pada usia 25 tahun dan mencapai tingkat 5 pada usia 35 tahun. Sekarang, dia baru berusia awal 40-an dan sudah mencapai alam langit tingkat 7. Kalau dia diberi 3 tahun lagi, dia pasti bisa maju ke alam langit tingkat 8 dan akan memenuhi syarat untuk memasuki kursi kabinet keluarga Budi Ono. Regan, Agam bisa membunuh Jacob tanpa banyak usaha. Apa kamu yakin? Jeremy mengerutkan kening. Hei, kekuatan Jacob memang bagus, tapi pada akhirnya, dia masih orang luar. Semua teknik yang dipelajari tidak begitu bagus. Bagaimana mungkin bisa membandingkan dengan keluarga Budi Ono? Regan sangat percaya diri, kekuatannya sedang melonjak di tubuhnya. Selain itu, Jacob hanya ada di alam langit tingkat 6, sementara aku berada di alam langit tingkat 7, bahkan sudah memasuki tingkat lanjutan. Perbedaannya sama saja seperti satu tingkatan. Membunuh orang ini akan sangat mudah, seperti memotong sayuran, haha. Baiklah kalau begitu, akan kuserahkan padamu. Jeremy mengangguk perlahan. Baik. Regan tertawa keras dan melompat di tengah anak tangga. Kekuatan menakutkan yang mengalir keluar dari tubuhnya menghancurkan ruang di sekelilingnya menjadi kehampaan. Nak, tidak boleh jalan di sini. Regan menegur, suaranya mengejutkan seperti guntur, mengagetkan hati semua orang. Ekspresi Agam tetap tidak berubah, dia terus berjalan menaiki anak tangga. Bab 656, Tuan Muda nomor 1, terlalu lemah. Melihat Agam mengabaikan Regan, orang-orang di kedua sisi keluarga Budi Ono menunjukkan kemarahan. Anak muda, yang berdiri di depanmu adalah anggota termuda dan terkuat dari keluarga Budi Ono, Regan Budi Ono. Guru besar Agung Regan sangat menakutkan. Dia telah mencapai tahap akhir alam langit tingkat 7 pada usia 45 tahun. Kamu harus berlutut dan memohon belas kasihan. Pengetahuanmu sederhana. 10 tahun yang lalu, sebuah klan menyinggung guru besar Agung Regan. Saat itu, guru besar Agung hanya berada di alam langit tingkat 5. Jadi, dia melenyapkan patriark klan alam langit tingkat 6 dan memusnahkan 1021 orang dari klan tersebut. Lagi pula, banjir besar lebih dari 20 tahun yang lalu disebabkan oleh terobosan guru besar Agung ke alam langit tingkat 7, yang mengubah dunia juga memicu hujan lebat lokal serta menghancurkan tanggul dan menyebabkan Sungai Kuning banjir. Jelaslah bahwa teror guru besar Agung tidak tertandingi oleh siapapun di seluruh dunia. Padahal, banjir besar tahun itu adalah pertarungan besar di antara berbagai kelompok klan untuk memperebutkan jejak Patuna yang memicu kekacauan di langit dan bumi serta menyebabkan banyak orang kehilangan rumah mereka. Hanya saja, kebetulan Regan membuat terobosan dan diwariskan dari waktu ke waktu hingga mitosnya menjadi seperti ini. Setelah Regan membuat terobosan dan membiarkan keluarga Budi Ono mengambil keuntungan, dia berinisiatif untuk mendobrak tanggul dan bendungan yang menyebabkan Sungai Kuning banjir ke beberapa daerah. Ini menjadi bukti seberapa kuat dan kejam perbuatan Regan. Agam menghentikan langkahnya dan menatap Regan. Semua orang berpikir bahwa Agam takut dan mereka semua mencemokohnya. Sudut mulut Regan terangkat dan dia mencibir. Kalau kamu berlutut dan tunduk sekarang, aku bisa mengampunimu. Kalau tidak, aku akan menghancurkanmu menjadi abu untuk menunjukkan kekuatan keluarga Budi Ono. Lebih dari 20 tahun yang lalu, kamu menyebabkan banyak orang mengungsi dan menghancurkan keluarga mereka. Mengapa kamu melakukannya? Mata Agam tenang dan bayangan ilusi penguasa neraka secara perlahan muncul di pupil matanya. Regan mengejek. Agam, perhatikan sikapmu. Dengan statusmu, apa kamu memenuhi syarat untuk menanyaiku? Benar, aku yang melakukannya, walaupun tidak sepenuhnya salahku. Apa kamu ingin menegakkan keadilan? Hahaha.
Semua orang di keluarga Budi Ono tertawa terbahak-bahak tanpa rasa bersalah ataupun penyesalan. Kehidupan orang biasa seperti cecunguk kecil bagi mereka. Mereka bahkan iri pada Regan karena memiliki kelebihan seperti itu dalam hidupnya. Pengadilan hari ini akan dimulai darimu. Aura Agam menjadi dingin dan dia menyeringai. Ekspresi wajah Regan tidak enak dipandang. Agam tahu betapa kuatnya dia, tetapi Agam mengabaikannya. Agam mempertaruhkan harga dirinya di depan umum. Sepertinya kamu hanya akan mengetahui kehebatanku kalau aku mematahkan tangan dan kakimu, mencabut lidahmu dan mematahkan tulangmu. Regan mendengus dingin dan menjentik mantra segel dengan tangannya, suasana tiba-tiba meningkat. Raungan elemen surga. Raungan elemen surga adalah salah satu teknik rahasia spiritual tertinggi dari keluarga Budi Ono. Rambut panjang Regan berkibar dan kekuatan spiritualnya tiba-tiba meningkat ke tingkatan yang paling tinggi. Bahkan menghasilkan serangkaian gelombang dan menyebabkan riak aneh di luar angkasa. Sebenarnya raungan elemen surga, Jeremy dan kalian anak muda punya beberapa keterampilan. Dirga Taraka menyipitkan matanya sembari berkata. Sejauh yang aku tahu, raungan elemen surga adalah teknik rahasia spiritual tertinggi dari keluarga Budi Ono dan kekuatan spiritualnya harus mencapai alam langit tingkat 6. Mungkinkah kekuatan spiritualnya telah mencapai kualifikasi yang dibutuhkan? Pada dasarnya, kebanyakan kultivator menguasai fondasi kekuatan kultivasi dan kekuatan spiritual mereka akan meningkat. Fondasi kekuatan besar alam langit tingkat 7 adalah kekuatan spiritualnya berada di alam langit tingkat 2. Regan masih muda, dia baru berusia 45 tahun. Kekuatan kultivasinya tidak hanya mencapai alam langit tingkat 7, tetapi kekuatan spiritualnya juga telah melampaui alam langit tingkat 6. Itu benar, kekuatan spiritualnya telah mencapai tingkat 6 akhir. Kalau bukan karena kurangnya metode kultivasi spiritual ke tingkat yang lebih tinggi, maka kekuatan spiritualnya pasti akan lebih tinggi. Jeremy mengelus janggutnya dan tersenyum. Makin kuat Regan, makin banyak pula citra yang akan Jeremy miliki sebagai wakil penguasa. Jeremy memiliki keyakinan penuh pada Regan. Meskipun Jacob meninggal di tangan Agam, Jacob adalah alam langit tingkat 6. Perbedaan antara tingkat 6 dan tingkat 7 tidak hanya berbeda satu level, tetapi sangat jauh perbedaannya bagaikan langit dan bumi. Selain itu, fondasi kekuatan kultivasi dan kekuatan spiritual Regan saling berkaitan. Agam jelas bukan tandingannya. Semangat Guru Besar Agung! Hancurkan orang ini! Keluarga Budi Ono sangat gembira. Kesedihan karena pembunuhan Jacob sebelumnya langsung sirna. Saat Regan melakukan gerakan bebas, itu ditakdirkan untuk kematian Agam. Pupil mata Regan dipenuhi dengan cahaya dingin. Di bawah peringatan rendahnya, riak nyata meledak ke arah Agam. Kekuatan semacam ini cukup untuk membunuh segala sesuatu di bawah alam langit tingkat 5. Setelah melihat kekuatan itu, Jeremy berkata dengan nada suara yang rendah. Biarkan dia tetap hidup. Hidup Agam lebih berharga daripada kematiannya. Seorang anak muda biasa berani berteriak-teriak di depanku. Regan tersenyum ganas dan matanya melotot. Berlutut padaku! Kekuatan spiritual yang menakutkan langsung menyerang Agam. Serangan yang tampak hampa, tetapi mengandung kekuatan spiritual yang sangat menakutkan. Makhluk hidup apapun yang berada dalam jangkauannya akan terkejut sampai mati dan hancur. Setelah beberapa saat, kekuatan spiritualnya menyebar dan Agam berdiri di tempatnya dengan tenang. Regan berbalik ke belakang dan tersenyum pada Jeremy. Wakil penguasa, saya telah menghancurkan kesadaran orang ini dan jiwanya ini saya serahkan pada Anda. Jeremy mengangguk sambil tersenyum. Ketika dia hendak mengatakan sesuatu, wajahnya seketika berubah. Suara tenang Agam perlahan memasuki telinga semua orang. Terlalu lemah. Regan tiba-tiba berbalik ke belakang dan melihat Agam membuka mulutnya. Matanya memperlihatkan ekspresi tidak percaya dan dia berseru. Bagaimana mungkin? Mereka mengatakan bahwa kamu adalah tuan muda nomor 1 dari keluarga Budi Ono. Aku masih ingin mengetahui kekuatanmu. Tapi, kamu benar-benar hanya melebih-lebihkannya. Agam menggelengkan kepalanya. Dia mengira bahwa keluarga Budi Ono memiliki sesuatu yang tidak dapat dia pahami. Jadi, dia sengaja menunggu Regan menyerangnya. Siapa sangka bahwa kekuatan Regan biasa saja dan kekuatan spiritualnya telah mencapai tahap tingkat 6, tetapi itu hanya hal yang dangkal dan mencolok. Dalam kekuatan nyata, itu sama sekali bukan tingkat 6. Selain itu, raungan elemen surga memang merupakan rahasia spiritual terkemuka di keluarga Budi Ono, tetapi tingkatannya terlalu rendah untuk disembunyikan di penyimpanan semesta. Bahkan dia tidak dapat dimasukkan dalam tingkat berharga dan hanya dapat disimpan di tingkat warisan. Lagi pula, Agam adalah penguasa neraka. Dia bertanggung jawab atas sebab akibat serta hidup mati yang sangat menakutkan untuk pencapaian spiritualnya. Kekuatan spiritual Agam jauh melampaui kekuatan kultivasinya. Namun, Agam memiliki cincin cahaya perak untuk melindunginya.
Serangan mental tingkat 6 kelas 2 tidak akan menimbulkan ancaman apapun baginya. Langkah Regan seperti mempermalukan dirinya sendiri. Regan sangat marah. Di depan keluarga Budiono, serangannya yang sangat percaya diri dapat dihadapi oleh Agam dengan mudah. Ini membuatnya marah karena malu. Saat dia hendak menyiapkan serangan selanjutnya, kekuatan spiritual yang jauh lebih kuat langsung menyerangnya. Regan terkejut dan segera mengerahkan seluruh kekuatan spiritualnya untuk bertahan. Namun, kekuatan spiritual yang dia banggakan menjadi lemah di bawah serangan mental Agam. Pertahanan yang dia lepaskan hancur dalam sekejap. Seketika, Regan merasakan sakit kepala hebat, organ dalamnya tubuhnya tergeser, darah segar mengalir dari mata, mulut dan hidungnya. Jika dia tidak memiliki dasar pertahanan diri yang baik, maka saat ini dia sudah akan menjadi idiot. Ketika dia sadar, dia tiba-tiba melihat mata Agam memiliki pupil hitam dan putih, seolah-olah ada pisau tajam yang akan menembus jiwa dan pikirannya. Pada saat yang sama, bayangan penguasa neraka muncul puluhan ribu meter di langit dan memancarkan keagungan yang menyelimuti dunia. Semua orang di keluarga Budiono mendongakkan kepala mereka. Mereka semua ketakutan hanya dengan melihat bayangan itu. Ketakutan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya menyelimuti hati mereka. Fajar berteriak ketakutan dan segera bersembunyi di dalam kerumunan. Dia menggigil ketakutan. Pengadilan yang dilakukan Agam sebelumnya telah memberinya trauma besar di hati Fajar. Walaupun Agam tahu bahwa dia dilindungi oleh keluarga Budiono, yang artinya tidak mungkin bagi Agam untuk menyerangnya, tetapi masih sulit bagi Fajar untuk tetap tenang. Petinggi keluarga Budiono tampak murung. Mendengar bahwa Agam adalah penguasa neraka serta dapat mengadili sebab akibat dan hidup mati, mereka masih mencemooh dan berpikir bahwa Agam hanya menggunakan metode kelas 2 dan berpura-pura bermain trik. Namun, sekarang mereka telah menyaksikan kedatangan penguasa neraka, menghadapi posisi penguasa neraka dan tiba-tiba merasa darah mereka seperti membeku. Dia adalah keturunan penguasa neraka, kata Jeremy dengan suara berat. Sangat kuat. Sepertinya dia memang punya kemampuan untuk menilai kekuatan 9 alam. Sayangnya, kemampuannya belum cukup. Dirga mencibir, tetapi matanya menunjukkan ketakutan yang mendalam. Risa dan Travis tidak berbicara. Saat ini, niat membunuh mereka makin kuat. Agam harus dilenyapkan. Bab 657, Pertempuran Wakil Penguasa Keluarga Budiono. Wakil penguasa, Anda harus bertindak dan selamatkan cucu saya, ucap seorang tetua mendesak. Satya dan Regan adalah cucunya. Jeremy mengangguk perlahan. Ketika dia hendak menyelamatkan Regan, cahaya dingin melintas dari matanya. Bayangan penguasa neraka yang perkasa muncul puluhan ribu meter di atas langit dan menutupi langit dan bumi. Saat ini, Jeremy merasa bahwa kekuatan kultivasi dan kekuatan spiritualnya dihalangi. Wajah Jeremy berubah dan dia terpaksa melepaskan kekuatan untuk melawan. Pengadilan tidak boleh terganggu. Pada saat Jeremy terganggu, dia telah melewatkan kesempatan untuk penyelamatan. Pengadilan bisa mencapai hingga 3 tingkat. Agam sudah mencapai tahap akhir alam langit tingkat 4. Sudah cukup untuk mengadili Regan. Regan Budiono, anggota keluarga Budiono, karena kepentingannya, menghancurkan tanggul dan bendungan yang menyebabkan Sungai Kuning banjir dan menghancurkan ratusan hektar tanah subur serta jutaan rumah dan juga menyebabkan 7,98 juta orang mengungsi ke bagian hilir wilayah Wira. Dia menyebabkan 1.373 kematian serta berzina dengan klan Wanara demi mendapatkan buah jiwa bayi untuk meningkatkan kekuatan spiritualnya. Membunuh lebih dari 13.083 bayi dengan tangannya. Kejahatannya sangat keji dan dosanya sangat mengerikan. Suara Agam menyusup ke telinganya dan bayangan banjir yang tragis muncul di depan mata Regan. Tangisan bayi-bayi yang dimutilasi olehnya terlintas di benaknya. Regan telah menunjukkan bakat luar biasa dalam kultivasi sejak dia masih muda dan dia memperlakukan orang biasa seperti cecunguk kecil. Dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari dia akan menginjak-injak cecunguk kecil itu sampai mati dan menjadi dosa yang tidak bisa dia hapuskan. Wajah Regan pucat dan seluruh tubuhnya bergetar. Ketakutan dalam jiwanya menyebabkan satu persatu gambaran muncul di depan matanya. Itu adalah neraka Avicii, seperti lautan lahar panas yang bergejolak. Roh jahat yang tidak terhitung jumlahnya meronta dan melolong di dalam lautan lahar. Hanya melihatnya sesaat saja sudah membuatnya ketakutan sampai putus asa. Dia mendongak menatap mata dingin Agam. Regan akhirnya menyadari sesuatu. Saat ini kepribadian dan martabat, semuanya telah dibuang olehnya. Seperti orang yang hina, dia langsung berlutut dan menangis dengan getir. Jangan, aku mohon jangan mengadiliku, aku salah. Tolong beri aku kesempatan untuk memperbaikinya. Aku tidak akan pernah melakukan hal seperti itu lagi. Agam tidak mendengarnya dan mengeluarkan keputusan akhir. Regan, masuk ke lautan lahar lalu terbakar dan tenggelam selamanya. Perang Selatan, Petapasena, dan yang lainnya masih memiliki hukuman, tetapi Regan akan menghadapi hukuman abadi. Regan seperti diguyur air dingin dan seluruh tubuhnya basah oleh keringat.
Saat dia ketakutan dan ingin melarikan diri, dia menyadari bahwa cahaya hitam seketika muncul di permukaan tubuhnya dan membatasi semua gerakannya. Regan merasa dadanya seperti ditembus lahar. Rasa sakit yang luar biasa dan membuatnya menjerit. Dia melihat lubang besar di dadanya karena terbakar lahar, memperlihatkan dengan jelas tulang dan organ dalam tubuhnya. Segera setelahnya, lubang besar membesar dengan cepat dan melelehkan seluruh tubuhnya dan hanya menyisakan roh utamanya. "Wakil penguasa, selamatkan aku!" Regan berteriak-teriak putus asa. Pada saat berikutnya, retakan spasial muncul di bawah kakinya. Melalui retakan itu, kematian dan aura kuat menyembur keluar. Roh utama dari Regan diseret ke dalam retakan oleh kekuatan besar yang tidak terkalahkan dan akhirnya retakan itu perlahan menyatu kembali. Teriakannya masih menggema di dunia ini. Aneh, panik dan emosi lainnya memenuhi udara. Semua orang panik. Terutama semua orang di keluarga Budiono, mereka melihat Regan dikirim ke neraka Avicii dengan mata kepala sendiri. Mereka semua ketakutan setengah mati dan kaki mereka menjadi lemas. Jika bukan karena Jeremy dan tetua lainnya masih berada di sana, mereka pasti akan segera menyerahkan baju besi mereka dan melarikan diri. Agam mengibaskan tangannya, seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang tidak penting dan menyebarkan sisa panas di depannya dan terus berjalan menaiki tangga. Tiap kali Agam melangkah, rasanya seperti menabuh drum di hati keluarga Budiono dan mengirimkan getaran. "Apa kamu melihat itu?" Jeremy berkata dengan suara yang dalam. "Ya, dia menerapkan aturan. Kalau aku diserang, aku tidak akan bisa mengelak." Dirga berkata dengan sungguh-sungguh. "Tapi, dilihat dari pertempuran antara Perang Selatan, Petapasena dan yang lainnya, pengadilannya punya level yang berbeda. Kalau melebihi level tertentu, maka akan dianggap tidak valid," kata Travis dingin. "Benarkah? Jangan lupakan bagaimana mereka mati pada akhirnya," kata Dirga dengan pandangan sekilas. "Hei, itu berbeda. Itu di Provinsi S. Sedangkan ini adalah keluarga Budiono." Jeremy mencibir. Risa yang belum berbicara, berkata, "Aku pikir dia tidak selalu berbuat sesuai aturan, tetapi semua tergantung dirinya. Dia tidak perlu menggunakan kekuatan langit dan bumi, karena dia adalah penguasa neraka." Begitu ucapan itu terlontar, 3 orang lainnya langsung terdiam. Meskipun mereka tidak ingin percaya bahwa seseorang dapat memberi hukuman kepada mereka, fakta ada di depan mereka dan mereka harus mengakui bahwa penguasa neraka benar-benar muncul di dunia. "Semua orang punya banyak dosa. Apa kalian akan mengadili diri sendiri atau?" Suara tenang Agam perlahan menyebar ke setiap sudut keluarga Budiono. Itu berasal dari penyebaran kekuatan spiritualnya. Semua yang dibawa alam langit tingkat 6 ditekan sampai mati, bahkan melarikan diri menjadi sebuah harapan yang luar biasa. Agam melangkah ke tangga terakhir lalu berdiri di podium tinggi dan menatap Jeremy sembari berkata dengan nada dingin. "Aku yang mengadili?" Keluarga Budiono tampak malu. Selama ribuan tahun, keluarga Budiono juga menerima tantangan dari mana-mana. Namun, mereka adalah organisasi atau keluarga tersembunyi dan tidak pernah diprovokasi oleh satu orang. Terutama jika orang itu hanya seorang pemuda berusia awal 20-an. Jika hari ini keluarga Budiono tidak membunuh Agam, maka keluarga Budiono akan menderita penghinaan besar selama ribuan tahun. Jeremy menarik napas perlahan dan menahan emosinya. Dia memandang pemuda di depannya dengan acuh tak acuh. "Agam, aku harus mengakui bahwa kekuatanmu sangat bagus. Dengan bakat dan kemampuanmu, hanya masalah waktu sebelum kamu melampauiku dan semua orang yang berada di sini." Jeremy mengibas lengan jubahnya dengan ringan dan suara dingin perlahan terdengar di langit. "Apa yang aku kejar bukanlah kekuatan." Agam mengepalkan tangannya, keduanya memancarkan cahaya hitam dan putih yang menyatu dengan bayangan penguasa neraka yang muncul puluhan ribu meter di langit. Dia berkata dengan tenang. "Perbaiki sebab dan akibatnya, pulihkan ketertiban, dan biarkan orang sepertimu menerima pengadilan. Kamu pantas. Kamu tahu bahwa 9 alam berada di luar imajinasimu. Bahkan kamu tidak bisa melewati level keluarga Budiono. Bagaimana kamu bisa mengadili 9 alam? Kalau kamu bersikeras, maafkan aku harus memberitahumu bahwa hari ini kamu tidak akan bisa meninggalkan keluarga Budiono hidup-hidup." Senyum Jeremy tertahan di wajahnya dan tiba-tiba menjadi dingin. Tangannya tiba-tiba mengepal dan momentum agung keluar dari tubuhnya. Langit dan bumi berguncang serta angin bertiup kencang. Jeremy memancarkan aura mengesankan yang terbentang. Keluarga Budiono menahan napas. Kalaupun itu adalah kekuatan besar alam langit tingkat 8, energi spiritual di tubuh mereka juga tertahan. Alam langit tingkat 9, tahap menengah. Merasakan aura agung mengalir keluar tidak jauh dari tubuh Jeremy, wajah Agam perlahan-lahan menjadi serius. Jeremy benar-benar berbeda dari musuh yang dia temui sebelumnya. Klan tersembunyi, Perang Selatan, Petapasena, bahkan Regan juga yang lainnya, semuanya milik klan-klan besar.
Metode kultivasi dan rahasia yang mereka latih tampaknya sangat kuat, tetapi mereka tidak dapat dibandingkan dengan Jeremy yang merupakan wakil penguasa klan. Lalu, aura Jeremy sangat kuat dan stabil. Dia benar-benar berbeda dari Regan yang menggunakan beberapa cara licik. Jika Agam ingin mengalahkannya, Agam pasti akan melalui pertempuran yang sulit. Agam perlahan mengulurkan tangannya. Cahaya darah keluar dari dadanya, melingkar di antara telapak tangannya. Energi jahat berdarah yang kuat melonjak keluar. Kleng! Diiringi suara logam, cahaya darah memudar lalu memunculkan tubuh pisau pembunuh dewa. Saat pisau pembunuh dewa muncul, senjata yang berada di tangan semua orang yang hadir terasa bergetar. Semua senjata magis menunjukkan ketakutannya. Membunuh dewa dan seluruh dunia bergetar.